Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya buat teman-teman untuk subscribe channel ini serta nyalakan notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video baru yang akan saya upload. Oke, aku kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari lanjut ke video. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku akan berbagi tips lagi dengan kalian mengenai rahasia lolos psikotes, khususnya untuk di perusahaan atau di PT ya. Nah, dan untuk yang pertama ini aku akan membahas masalah tes Kraepelin atau tes Pauli atau orang sering menyebut tes Koran. Nah, tes ini sudah sangat tidak asing lagi ya buat kalian yang sudah lama mengikuti tes-tes perusahaan, tapi tidak sedikit pula yang gagal di tes ini. Nah, aku akan kasih rahasianya nanti untuk tes ini. Kita langsung aja lihat ke soal. Oke, sebelumnya maaf ya, ini aku cuman pakai kertas kayak gini karena aku tidak punya kertas ataupun contoh soalnya, jadi aku cuman pakai kertas kayak gini aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting intinya sama aja. Nah, bagi kalian mungkin pernah dengar orang bilang kalau tes Kraepelin itu yang penting grafiknya bagus atau sejajar, naik turunnya tidak terlalu jauh. Dan itu salah teman-teman. Kenapa? Nanti aku jelasin. Oke, aku tunjukin dulu cara kerjanya ya, cara tesnya. Kalian akan diminta untuk menjumlahkan soal ini ke atas dari sebelah kanan ini ya, ke atas. Kemudian saat instruktur atau pengawas bilang ganti, kalian pindah ke baris berikutnya, menjumlahkan angka sini ke atas. Kemudian saat instruktur bilang ganti lagi, kalian pindah lagi ke baris ini, dan seterusnya. Kalian jumlahkan. Jika ada jumlah 2 digit, teman-teman tulis yang satuannya aja yang belakang. Misal ini ya, 7 tambah 3 kan 10, kalian tulis 0. Kemudian 6 tambah 7 13, kalian tulis 3. Ini jangan dilengkap ya teman-teman, karena aku masih sering lihat nih, kemudian langsung ini tambah ini. Salah. Yang benar ini kemudian ini tambah ini, terus seterusnya kayak gitu. 6 tambah 5 11, tulis 1. Nah, tanda yang pertama, usahakan jawaban kalian itu benar teman-teman, terutama untuk di bagian depan ataupun bagian belakang sini. Kenapa? Karena saat pengawas mengecek, khususnya soalnya pada bagian depan sini, kalau ditemukan teman-teman banyak melakukan atau mengisi jawaban yang salah di depan sini, otomatis kalian pasti gagal. Itu tanda yang pertama. Usahakan depan dan belakang jawabannya benar. Tapi kalau bisa benar semua sih, jangan sampai salah gitu. Oke, kemudian lanjut tanda yang kedua itu, kenapa aku tadi bilang fokus? Karena tes ini tidak akan dikerjakan sampai benar-benar mentok di bagian akhir. Instruktur atau pengawas akan menyisakan beberapa baris di bagian terakhir. Entah 4 baris atau 5 baris atau berapa.
Nah, dan itu jadi tanda yang kedua, teman-teman. Kalau kalian tidak fokus, bisa saja yang harusnya masih sisa 4 atau 5 baris yang kosong ya, teman-teman bisa mengisinya lebih atau bahkan kurang dari yang seharusnya, dan kalian akan di situ. Itu tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga ini juga cukup kalau kalian tidak konsentrasi. Akan ada waktu instruktur memberikan waktu di salah satu baris ini dengan waktu yang lebih lama dari baris yang lainnya. Misal baris yang lainnya ini setiap 10 detik pindah, ini 10 detik pindah, akan ada satu waktu yang bisa sampai 15 detik baru pindah. Dan artinya di sini teman-teman harusnya bisa mengerjakan lebih tinggi, jumlahnya lebih tinggi dibanding waktu yang standar tadi 10 detik. Tapi kalau kalian fokusnya ke grafik seperti yang aku bilang tadi, kalian cuma fokus buat ngelurusin grafik, kalian akan mengabaikan waktu yang lebih ini tadi untuk melengkapi atau menambahin baris-baris yang kurang di sebelumnya tadi. Dan ini fatal, teman-teman, karena ini jadi tanda yang ketiga, waktu yang lebih. Jadi itu saja tanda-tanda yang bisa aku share ya, teman-teman. Itu penting kalau menurutku. Nah, yang terakhir tips dari aku ya, kerjakan dengan santai dan jangan tegang. Usahakan sebelum tes kalian lakukan peregangan tangan biar nggak kram ataupun kaku gitu. Nah, dan kalau bisa juga bawa pensil 2 ya, teman-teman, karena takutnya nanti patah saat mengerjakan. Oke, sekian saja untuk pembahasan mengenai Kraepelin ini, dan kita akan lanjut ke tahapan ataupun tes yang berikutnya. Tunggu ya. Oke, halo semua. Di pertemuan yang kedua ini aku mau ngebahas masalah tes gambar ya. Dan gambar yang aku bahas kali ini adalah gambar orang serta gambar pohon. Aku akan menjelaskan secara singkat saja mengenai poin penilaian untuk kedua gambar tersebut. Nah, pertama kita bahas untuk gambar orang. Nanti kalian akan disuruh membuat atau menggambar orang beserta profesinya apa, kemudian umurnya juga disuruh ditulis. Nah, poin pertama yang dinilai adalah proporsional, artinya teman-teman menggambar ukuran tubuh yang proporsional, jangan misal gede kepalanya atau yang gede salah satunya gitu. Kemudian kelengkapan gambar, teman-teman gambar full dari mulai kepala, wajah, badan, tangan, dan sampai kaki terlihat semua. Dan poin yang ketiga adalah detail dari gambar. Teman-teman semakin detail gambar dari teman-teman, maka semakin tinggi pula nilainya. Nah, kemudian kita beralih ke tes gambar. Kalian nanti akan disuruh untuk menggambar sebuah pohon berkambium, dan kalian tidak boleh menggambar pohon kelapa, pohon bambu, dan sejenisnya. Di sini aku sarankan untuk gambar pohon nangka ataupun pohon mangga. Nah, untuk poin penilaiannya sebenarnya sama ya, teman-teman. Yang pertama adalah kelengkapan gambar. Di sini teman-teman gambar mulai dari akar, batang, daun sampai buahnya semuanya terlihat. Dan kemudian poin keduanya adalah detail. Detail juga teman-teman gambar, terutama pada bagian daun, gambarlah seperti ini. Dan jangan menggambar daun seperti ini. Nah,
Kemudian poin yang ketiga, jangan terlalu banyak coretan teman-teman atau bekas penghapus, itu akan mengurangi nilai. Serta kalau bisa jangan membuat batang atau pohon yang dipotong gitu, jangan, buatlah secara utuh saja. Nah, mungkin itu saja poin-poin pentingnya ya untuk masalah ini, dan kita akan lanjut ke tes. A few moments later. Selanjutnya kita lanjutkan tes berikutnya, kita pilih tes aritmatika. Nah, di sini sebenarnya tidak ada ilmu pastinya ya teman-teman, dan ini ada banyak sekali pola yang digunakan di tes ini. Langsung saja kita mulai latihannya ya. Suatu seri 100, 4, 90, 7, 80. Maka selanjutnya coba teman-teman bisa nebak nggak berapa hasilnya. Di sini kita bisa mulai dengan mencoba dari arah sini, kemudian sini, kita lihat polanya. Di sini 4, 7, artinya dia plus 3, berarti ini ke sini plus 3 sama dengan 10. Ini masih mudah soalnya masih sedikit. Kita lanjut yang kedua, 50, 40, 31, 23, 16. Di sini polanya sudah beda lagi ya teman-teman. Di sini polanya memakai 50 ke 40, berarti ini dikurang 10. Kemudian 40 ke 31 dikurang 9. 31 ke 23 itu dikurang 8. Kemudian 23 ke 16 itu dikurang 7, berarti sisanya ini dikurang 6, berarti hasilnya 10. Kita lihat untuk yang ketiga polanya sudah berbeda lagi ya teman-teman. Kita lihat sepintas dulu di sini 9, 10, 11, dia berurutan dan ada 1, 2, 3 yang dilengkap. Kita cek angka 5 nya, kita lengkap juga 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, berarti berurutan juga. Kemudian untuk mengisi sini berarti kita ambil yang 1, kita lengkap 3 juga, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, berarti berurutan juga teman-teman. 1, 2, berarti sini 3. Nah, kita lanjut yang keempat. Kita lihat sepintas lagi teman-teman. Di sini 26, 25, 24 berurutan lagi. Dan ada 2 yang dilewatin atau dilengkap. Kita tes lagi, 5, 2 dilengkap, 6, 2 dilengkap, 7. Di sini ditambah lagi. Kemudian yang sini 9 lengkap 2 ke 11. Di sini ditambah 2, berarti ini tambah 2 lagi, hasilnya 13. Kita lanjut yang kelima. Di sini banyak angka yang sama teman-teman. Teman-teman lihat sepintas dulu ya. Kita lihat ini berurutan depannya 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini pasti 5, 6, 7, 8, 9, 10.
karena berurutan. Kita yang ke soal yang terakhir, kita lihat lagi polanya hampir sama lagi ya teman-teman. Di sini 3 1 kali, 4 2 kali, 5-nya 3 kali, berarti ini 6-nya 4 kali, berarti di sini 6 juga. Oke, kita lanjut lagi ke soal padanan kata. September, Agustus sama dengan Mei, titik-titik. September Agustus itu berarti dia mundur 1 bulan, berarti Mei jawabannya mundur 1 bulan, April. Kita pilih. Kita lanjut lagi bawahnya, titik-titik api sama dengan titik-titik matahari. Di sini kalau kita pilih A, panas api, hangat matahari, ini salah, kurang pas. Dan merah api, jingga matahari, ini juga kurang pas. Panas api, terang matahari, ini baru pas. Kita pilih aja. Kemudian yang ketiga, pancing ikan, bedil. Ini bedil tembak ya buat yang belum tahu. Berarti di sini adalah alat, kemudian hasilnya, atau pancing kan kita buat mancing ikan. Ini bedil atau tembakan, berarti burung jawabannya. Bawahnya lagi, datang, pergi sama dengan, berarti ini lawan kata ya, datang, pergi, awal, akhir. Kemudian terakhir, padi, petani, berarti di sini objek dan sini subjeknya. Kita lihat di sini. Yang paling pas adalah ini, puisi dan penyair. Oke, cukup sekian untuk tes aritmatika dan padanan kata. Kita akan lanjut lagi untuk tesnya. Kita lanjut, tes selanjutnya adalah warteg tes. Warteg tes, bukan warung Tegal tapi ya teman-teman. Oke, di sini akan ada 8 kotak dan di dalamnya akan ada sebuah gambar yang belum selesai. Di sini teman-teman disuruh untuk melengkapinya menjadi sebuah gambar dan disuruh untuk menuliskan angka sesuai dengan yang kalian kerjakan. Tapi saranku di sini kalian jangan menulis secara acak ya teman-teman. Aku saranin nanti kalian tulis saja di sini mulainya 1 2 3 4, kemudian di sini 8 7 6 5. Jadi di sini kalian tidak terlalu acak tapi juga tidak berurutan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, di sini yang pertama kan titik nih. Yang paling sering sekali dipakai adalah gambar panah atau papan panah teman-teman. Ini paling sering banget. Dan nggak apa-apa, kalian boleh pakai ini. Kemudian di sini ada gambar seperti ini. Kalau aku biasanya gambar burung. Teman-teman nanti terserah mau gambar apa. Pokoknya intinya di sini burung ya, gambar burung. Kemudian garis 3 di sini. Ini paling sering adalah gambar gapura atau tangga teman-teman. Kemudian selanjutnya ini biasanya kalau aku sih gambar pensil.
Nah, kemudian ini seringnya kita gambar payung. Jadi ini aku buat nyontoin aja teman-teman. Dan ini kalian terserah ini mau gambar apa. Kalian mau bikin kalung juga boleh. Di sini misal kalian pakai manekin jangan, tapi kalian pakai gambar orang saja. Ini yang lengkap ya, aku cuman asal aja ini. Pokoknya intinya gambar orang ini kalung. Tapi kalian terserah mau pakai gambar apa boleh. Dan di sini biasanya orang akan gambar TV. Aku pun gambar TV di sini. TV. Nah, kemudian yang terakhir ini biasanya aku gambar alat suntik. Ini cuma contoh aja ya teman-teman, dan untuk gambarnya kalian boleh tiru, tapi maksudnya jangan jelek seperti ini juga. Oke, sekian saja, terima kasih.